Salam sehat, bertemu lagi di channel MyClub ID. Di video kali ini kita akan meneruskan build video yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang bagaimana membangun sebuah workstation yang dimotori oleh prosesor AMD Threadripper Pro. Kali ini, di video ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana performa dari workstation yang sudah kita bangun ini, dan kabar baiknya kami sudah mendapatkan reinforcement memori yang baru dari Micron. Jadi kita sekarang bisa menggunakan total 8 channel memori yang sebelumnya kan hanya 4 channel ya, karena kita hanya memiliki 4 modul. Kali ini kita disupport oleh Micron sebanyak 8 keping memori DDR4 SSC registered berkecepatan DDR4 2666 dengan kapasitas per modulnya 16 GB, sehingga kami bisa memasang total 128 GB memori dalam modus 8 channel di workstation yang sudah jadi ini. Dan ingat, di video kali ini kita akan memberikan giveaway berupa smart cup dari AMD dan juga mousepad keren yang besar juga dari AMD. Masing-masing yang beruntung akan mendapatkan satu set, sebanyak kita menyediakan 3 set. Jadi akan ada 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan paket smart cup dari AMD dan juga mousepad dari AMD. Jadi pastikan kalian menonton video ini dari awal sampai selesai. Pengujian yang akan kami lakukan adalah menggunakan beberapa aplikasi seperti SpecViewer Performance 2020 dan juga SpecViewer Workstation 3.1 yang akan menunjukkan bagaimana performa workstation ini, dan kita akan bandingkan secara online dengan database yang ada di masing-masing benchmark standarisasi untuk sebuah workstation itu. Lalu kita akan juga mencoba beberapa benchmark yang umum seperti Cinebench R15, Cinebench R20, dan Cinebench R30. Kami juga akan mungkin menampilkan beberapa performa menggunakan Blender dan membandingkannya juga dengan database yang ada serta aplikasi V-Ray Benchmark. Kemudian kami juga akan menayangkan atau membuat pertanyaan di waktu-waktu yang selalu tidak sama. Jadi pastikan kalian menonton video ini karena pertanyaannya akan muncul tiba-tiba, baik bisa di tengah-tengah video maupun di seperempat video maupun nanti juga di akhir video. Dan jangan lupa untuk membaca peraturan untuk bisa mendapatkan giveaway ini dengan detail, dengan lengkap yang ada di deskripsi. Jadi pertanyaannya nanti nggak dijawab di channel ini ya, tapi jawabnya nanti di sosial media kami yang akan kami informasikan di deskripsi. Pertanyaan pertama untuk kuis yang bisa mendapatkan sepasang atau 2 buah giveaway dari AMD ini adalah: pertama, sebutkan spesifikasi AMD Threadripper 39E atau prosesor AMD Threadripper Pro yang kami pakai di video ini. Spesifikasi selengkap mungkin yang kalian bisa tuliskan. Pengujian kita mulai dengan Cinebench R15 yang tidak membutuhkan instruksi AVX. Render sudah kita jalankan 32 core 64 thread dan memang sangat cepat sekali hasilnya, dapat poin sekitar 7 ribuan. Lalu kita lanjutkan dengan Cinebench Release 20 yang memiliki beban AVX sedikit, maksudnya enabling ya, AVX-nya itu enabling. Kita bisa bandingkan nanti dengan beberapa prosesor yang ada di database Cinebench R20 ini seperti Intel Xeon yang memiliki 60 core 120 thread ataupun yang 48 thread, dan kita lihat performanya itu sedikit di bawah Xeon Titanium 8168 yang memiliki core thread yang lebih banyak. Selanjutnya untuk pengujian Cinebench R23 di mana AVX-nya di sini jauh lebih intens dibandingkan yang R20. Kita menjalankan renderingnya lagi. Nanti juga kita akan bandingkan dengan beberapa prosesor yang ada di database Cinebench R23 ini sendiri seperti AMD Ryzen Threadripper 2990WX yang memiliki core thread yang sama, dan kita dapatkan hasilnya jauh lebih tinggi ya. Lalu pengujian Blender yang kami lakukan di sini adalah Blender pengujian beberapa pengujian langsung, jadi termasuk BMW, kemudian CAD, VC dan segala macam. Di sini kita tampilkan informasi CPU Z-nya,
mulai dari prosesornya, kemudian memori yang berjalan di 8 channel, dan kita sudah benchmark, kita sudah save dan sudah upload ke database si Blendernya. Kita mendapatkan benchmark di workstation yang kami gunakan ini berada pada 17% dari total benchmark yang ada pada scene yang sama. Kita lihat di situ di bagian kanannya ada result dari beberapa subtest dari Blender ini. Pertanyaan kedua untuk kuis, sebutkan jenis motherboard workstation atau motherboard server yang digunakan di workstation ini. Selanjutnya kita akan menguji V-Ray benchmark. Ini berjalan kurang lebih 1 menit ya, dan ini benar-benar mengutilisasi prosesor. Kita tidak dapat enable CUDA V-Ray benchmarknya karena ya seperti kalian tahu bahwa VGA card yang kita gunakan di sini dari Radeon yang tidak memiliki atau tidak dikenali oleh V-Ray sebagai CUDA cores. Jadi ini murni menguji si prosesornya dan subsistem yang ada di memori. Hasil yang kita dapatkan adalah 32.507 V-sample, dan kita akan submit skor ini dan bandingkan dengan prosesor yang memiliki core thread yang hampir mirip atau mungkin ada yang lebih tinggi. Kita lihat di sini ada beberapa prosesor di database-nya AMD EPIC, kemudian ini ada yang memiliki 256 core ya. Skornya pasti tinggi. Kita akan mencari prosesor yang mirip-mirip core thread-nya seperti yang kita pakai di prosesor 3975WX ini. Kita dapatkan beberapa database seperti di beberapa Intel Xeon yang punya 48 core, ataupun di atasnya itu hasil angkanya itu justru lebih rendah daripada prosesor yang kita pakai saat ini. Kita lihat di sini ada Xeon, ini yang paling bawah ini, Xeon W2191, itu memiliki 36 core. Kemudian kita lihat hasilnya itu masih jauh di bawah hasil prosesor yang kita pakai. Lalu kita juga bisa lihat ada prosesor Xeon Platinum 8259, juga hasilnya masih di bawah dari kita. Dan kalau kita bandingkan dengan desktop prosesor AMD Ryzen 9 5950X yang memiliki core thread yang sama, kita dapatkan hasil kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan desktop tersebut. Jadi di sini bisa terlihat bagaimana AMD Ryzen Threadripper ini lebih powerful dibandingkan versi desktopnya seperti yang ada di Ryzen 9 5950X. Lanjut pada pengujian SpecViewer 2020, ini adalah sebuah pengujian yang menunjukkan performa sebuah workstation dan kita bandingkan dengan sebuah workstation dari Lenovo ThinkStation P620. Kenapa? Karena ini yang mendekati prosesor yang kita pakai, meskipun yang dipakai di Lenovo ini memiliki core 64 ya. Jadi dia pakai 3995WX, sedangkan kita hanya setengahnya. Tapi oke, kita bandingkan. Kemudian kita lihat memori di Lenovo-nya berjalan di DDR4 3200, kuat 8 channel, dan kita menggunakan DDR4 2666 juga 8 channel. Nah, kita lihat di sini hasilnya di 3D Max 07, ya hasilnya pasti jauh lebih tinggi ya si Lenovo ini, mengingat dia menggunakan prosesor yang memiliki core thread 2 kali lipat dibandingkan prosesor yang kita pakai. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara detailnya itu ada di database-nya, nanti bisa di browsing juga, browsing di website ini juga bisa didapatkan hasil yang sudah kita submit di sana kalau teman-teman ingin membandingkan hasilnya seperti apa. Lalu kita juga membuat pengujian dengan spec WPC. Jadi ini workstation PC, pengujian benchmark untuk workstation PC menggunakan sama Lenovo, dibandingkan dengan Lenovo ThinkStation yang sama tadi, sama-sama memiliki 128 GB memori. Perbedaannya ya di speed lah. Kita pakai DDR4 2666, Lenovo-nya pakai DDR4 3200. Dan di Lenovo di storage-nya dia menggunakan RAID array. Kalau kita menggunakan single SSD dari Aorus 7000S ya. Oke, kita lihat hasilnya. Di media entertainment kita lihat ya pastilah ya si Lenovo-nya unggul karena memiliki prosesor. Sekali lagi kami tidak mendapatkan database yang persis sama dengan prosesor 3975
WX yang kita pakai ini, atau 3975 WX yang kami pakai ini. Tapi kita bisa lihat ada di beberapa section hasil-hasilnya itu ya beda-beda tipis, tidak sampai 2 kali lipat. Ya mungkin karena satu pengujiannya itu tidak terlalu intens pada core yang lebih banyak ataupun thread yang lebih banyak, mungkin dia lebih intens pada frekuensi juga bisa, atau pada storage. Sayangnya karena kita menggunakan Radeon saat ini ada beberapa benchmark yang memang tidak bisa dirender ke kartu grafis. Jadi agak sedikit terbatas, hanya beberapa benchmark yang benar-benar bisa dipindahkan ke graphic card. Nah, yang menarik di sini kita bisa lihat di storage itu poinnya selisih tipis banget ya di point storage. Mengingat kita sudah menggunakan SSD yang memang kecepatannya sangat tinggi sekali. Oke. Lanjut kita ke pengujian SSD yang kita pakai di sini, yaitu Aorus 7000S series. Kita menggunakan benchmark AS SSD benchmark. Dan kita lihat ya sequential rate-nya itu, kalau di sini kan agak beda ya dengan Crystal Disk Mark. Dia mencapai 5700-an untuk baca dan tulis di angka 4100 sekian lah ya untuk kecepatan tulisnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan AS SSD untuk copy benchmark. Ada untuk transfer ISO, program dan game disimulasikan. Speed ISO-nya 1800 sekian dengan durasinya kurang dari 1 menit. Lalu programnya kecepatannya 702 MB per detik dengan durasi 2 detik. Dan untuk gamenya 1400 dengan durasi 0,96 detik. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian copy benchmark atau compression benchmark di sini. Sini kita dapatkan angka peaknya di angka sekitar 5500-an ya, hampir mencapai 5500. Dia bisa, ya betul, untuk read-nya mencapai hampir 6000-an. Kalau untuk write-nya mencapai angka 4000 bahkan 5200-an untuk write-nya. Sekali lagi ini kita menggunakan single SSD bukan RAID. Dan temperatur pengujiannya juga kita lihat masih terjaga sekali. Pengujian Crystal Disk Mark akan jauh lebih memberikan hasil yang umum dilihat orang ya pada pengujian storage. Kita lihat hasil pengujian sementara, atau ini belum selesai ya, tapi rate-nya sudah melewati spesifikasi, dia mencapai 7100-an, sedangkan spesifikasi untuk SSD Aorus S7000 1 TB ini ada di angka 7000 sebenarnya, up to 7000. Tapi di pengujian kita bisa mendapatkan angka 7100-an dengan kecepatan write di 5400 ya. Kemudian kalau kita lihat dari HW Info, di situ ada informasi mengenai drive temperatur tertinggi saat pengujian tadi hanya ada di angka 48 derajat Celcius. Jadi jangan dijadikan patokan yang Crystal Disk Info yang menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Yang benar itu yang bisa dilihat adalah melalui HW Info ya. Utility HW Info jauh lebih valid untuk melihat temperatur dari SSD yang kita pakai ini. Ya, begitu tadi kita sudah lihat bagaimana performa singkat dari workstation yang kita bangun. Intinya adalah kita bisa membangun sebuah workstation yang cukup handal dan kita bisa bandingkan dengan workstation yang sudah dibuat atau dipasarkan oleh vendor-vendor terkemuka dengan performa ya kurang lebih hampir sama, dengan kestabilan yang sama, dan otomatis juga bisa memiliki sebuah
price performa yang lebih menarik dibandingkan kita membeli atau memiliki sebuah yang sudah jadi. Mungkin problem permasalahannya adalah bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi yang tepat untuk workstation yang mau kita gunakan. Dan ini bisa menjadi contoh, atau PC workstation yang kami tampilkan di video ini bisa menjadi contoh bagaimana sebuah spesifikasi workstation yang cukup handal, cukup high-end, dan bisa memenuhi kebutuhan kalian yang memang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang intens, sehingga kalian harus wajib memiliki sebuah workstation PC ini. Pertanyaan ketiga, sebutkan nama kartu grafis yang digunakan di workstation ini. Nah, untuk konfigurasi-konfigurasi yang ada ini bisa saja dirubah-rubah ya. Mungkin kalian ingin menambahkan memorinya lebih tinggi lagi, dan ingat, ini juga bisa menggunakan memori non-ACC. Seandainya kalian kesulitan mendapatkan memori ACC di market, boleh menggunakan memori yang biasa, DDR4 biasa. Dan sebenarnya masih bisa dioptimalkan mengingat prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro ini memiliki standar memori dengan kecepatan DDR4 3200. Sedangkan yang kami pakai di video ini adalah DDR4 berkecepatan 2666. Lalu untuk storage juga ada beberapa slot ekspansi yang bisa dimanfaatkan jika kebutuhan untuk storage-nya itu lebih besar, atau misalnya ingin lebih cepat lagi, ya kalian bisa melakukan RAID pada M.2 NVMe atau menggunakan AIC card yang terpisah karena memiliki slot PCI Express yang cukup banyak. Oke, demikian video kami kali ini untuk workstation dari AMD Ryzen Threadripper Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan like, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami ini, channel MacLab ID. Jangan lupa juga untuk mengikuti kuis yang tadi. Ingat, sekali lagi ingat, perhatikan peraturannya, baca dengan seksama, agar nanti kalian tidak salah ketika mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami lontarkan. Baik, selamat menjawab, dan semoga kalian menjadi pemenang hadiah giveaway dari AMD, Gigabyte, dan juga Cooler Master. Sampai ketemu di video berikutnya.